Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi Indonesia. Arya Belano Pak. Sehat, MRT aman. Aman. Pak Gubernur sehat. Baik. Berarti kemarin sudah Jogja seharian. Selamat tahun. Selamat pagi Pak Gubernur. Dan Satrio ya Pak. Dan Satrio Lantamal juga Pak. Selamat dari Kampus. Dan Lantamal beliau lagi apel kesiapan di. Oh iya betul. Siap. Gini. Siap. Siap. Salam hormat. Siap. Beliau. Ada. Siap. Iya Pak. Oh ya udah. Ini batiknya bagus. Foto dong Pak. Langsung boleh. Yuk. Kalau nggak ada bantu kalau baru nggak nih baca ini nih baru dipasang baru apa namanya filmnya film budaya tapi Mau ke film budaya. Belum film aja. sejarah. Selamat datang kepada Gubernur Oh langsung.
kami hormati para pejabat Pemprov DKI Jakarta, yang kami hormati para pejabat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang kami hormati hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya memberikan satu buah pantun untuk menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian. Bunga selasih tumbuh di taman, mekar merekah harum wangi. Terima kasih suka kami ucapkan. Pak Gubernur sudah hadir di sini. Tenang nih Pak, saya masih punya satu lagi Bapak. Bungkus. Siap ya Pak? Pulau Seribu nama diberi. Tempat indah untuk tamasya. Kita gali potensi bahari untuk kemajuan bangsa. Acara akan dimulai dengan pembacaan laporan dari Bapak Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Bapak Husain Murad. Dan Bupati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PSI, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Hadi Saifullah, para pejabat tingkat Provinsi DKI Jakarta, para kepala dinas yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Bapeda Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial dan beberapa kepala dinas yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati Forum Pimpinan Kabupaten yang hadir pada kesempatan ini, Pak Arya dari Dansatrol, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Pol Air. Kemudian Dewan Kabupaten lengkap, Pak Gubernur saya laporkan ada 2 Dewan Kabupaten di Kepulauan Seribu hadir semuanya. Ketua Bawaslu, Ketua KPU, kemudian Kepala Balai Taman Nasional juga hadir pada kesempatan ini. Para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, LNK, FKDM, MUI, dan seluruhnya yang mewakili komponen masyarakat di Kepulauan Seribu yang tidak mungkin saya urus satu persatu. Kemudian para pejabat tingkat kabupaten mulai dari Pak Wakil Bupati, para asisten sekretaris kabupaten, para asisten, para kepala bagian, ketua tim bergerak PKK beserta seluruh jajarannya sampai pada tingkat kelurahan, para undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Kepulauan Seribu. Masyarakat Kepulauan Seribu merindukan kehadiran Pak Gubernur dan alhamdulillah hari ini Bapak Gubernur hadir di tengah-tengah kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, secara ringkas ingin saya gambarkan keadaan umum di Kepulauan Seribu untuk nanti saya lanjutkan dengan paparan tentang musrenbang pada hari ini. Pulau Seribu 110 pulau Pak Gubernur, dengan luas daratnya dari 110 pulau tadi adalah 8,96 km persegi. Tetapi luas lautnya 6.997 km persegi. Jadi luas sekali lautnya, bahkan apabila dibandingkan dengan luas daratan
DKI Jakarta yang hanya 661 km persegi, maka jauh lebih luas Kepulauan Seribu bersama lautnya. Kemudian secara administrasi pemerintahan terbagi dalam 6 kelurahan dan 2 kecamatan dengan penduduk saat ini 28.224 jiwa, 7.421 KK, kemudian 24 RW, 127 RT, kemudian juga di sini ada FPK, LNK, dan KDM. Kemudian sebagian daripada Kepulauan Seribu adalah Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu seluas 107 hektar persegi. Kemudian zona kepulauan dari 110 pulau tadi, 11 adalah pulau perumahan, 38 zona hijau, kemudian 8 adalah zona konservasi, kemudian pertambangan, zona terminal, dan zona perdagangan. Kedudukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, di samping dia adalah juga bagian daripada SKPD, juga Kepulauan Seribu ditetapkan menjadi KSPN. Ini berdasarkan PP 50 tahun 2011. Sehingga Kepulauan Seribu mempunyai kedudukan baik itu koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah pusat yang menjalankan kegiatan di Kepulauan Seribu maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Pak Gubernur yang saya hormati, adapun yang menjadi tantangan atau yang merupakan hal yang masih sangat dibutuhkan di Kepulauan Seribu ini, pertama konektivitas antar pulau. Jadi 11 pulau penduduk khususnya belum terkoneksi secara transportasi yang reguler. Kemudian air bersih juga masih kurang daripada jumlah yang dibutuhkan. Kemudian penanganan limbah ini juga masih menjadi masalah di Kepulauan Seribu. Kemudian belum dimilikinya grand design pembangunan di Kepulauan Seribu. Penanganan sampah yang selama ini juga sampah dari kepulauan ini masih harus diangkut secara manual sampai kepada tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang. Kemudian dari dukung lingkungan, di mana pertumbuhan penduduk setiap tahun semakin meningkat, sementara pemukiman atau wilayah pulau tadi relatif tetap. Kebutuhan pokok untuk Kepulauan Seribu selama ini masih dipanggil dari darat Jakarta, sehingga korelasi dengan transportasi tadi masih sangat tergantung. Kemudian destinasi wisata di Kepulauan Seribu ini memang diarahkan untuk menjadi ekowisata bahari. Kemudian berikutnya adalah pasokan listrik yang belum menjangkau khususnya kepada pulau-pulau resort, sehingga pulau resort masih listriknya mandiri. Kemudian sarana yang belum juga optimal seperti dermaga-dermaga, termasuk juga sarana perbankan yang belum seluruh pulau ini. Pak Gubernur yang saya hormati, dapat saya laporkan bahwa fase perencanaan kabupaten administrasi telah kami laksanakan mulai dari Rembuk RW, Musrembang Kelurahan, dan Musrembang Kecamatan. Total usulan pada Rembuk RW sebanyak 123 usulan dengan anggaran 301 miliar. Kemudian pada Musrembang Kelurahan bertambah menjadi 128 usulan dengan 247 miliar anggaran. Kemudian pada Musrembang Kecamatan ada 103 usulan dengan 202 miliar rupiah. Usulan-usulan tersebut yang berasal dari 6 kelurahan, yaitu
Usulan warga non-template ini berjumlah 262 usulan dengan isu-isu yang terbesar dan terbanyak adalah infrastruktur kota, kemudian penyediaan barang kebutuhan masyarakat, pelatihan pemberdayaan masyarakat, kemudian pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, penyediaan sarana kebersihan dan pelatihan seni budaya. Sedangkan UKPD yang menjadi sasaran daripada usulan warga langsung tadi adalah kabupaten, Sudin Perhubungan, Sudin SDA, Sudin Perumahan, Sudin PI, dan Sudin-Sudin lainnya sebanyak 59 usulan. Pak Gubernur yang saya hormati, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah usulan pada tahun sebelumnya adalah 1024 kegiatan. Sementara pada tahun ini 799 kegiatan. Apabila kita memperhatikan ini, nampak adanya penurunan kegiatan. Ini hal positif yang didapat dari adanya pendamping. Selamat datang Pak Taufik, Ketua DPRD Komisi 3. Mohon izin saya lanjutkan. Memperhatikan jumlah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada tahun sebelumnya adalah sejumlah 1024 kegiatan. Sementara pada tahun ini adalah 799 kegiatan. Ini adalah hal positif dari adanya petugas pendamping RW di dalam produk RW. Sehingga usulan-usulan yang dimajukan adalah betul-betul memang usulan yang sudah terencana dengan baik karena adanya pendampingan daripada petugas yang ada di setiap RW. Pak Gubernur yang saya hormati, kegiatan strategis daerah. Kegiatan strategis daerah yang berfokus pada Kepulauan Seribu, ini ada beberapa. KSD nomor 52, yaitu penyediaan pengelolaan air limbah di Kepulauan Seribu, SDA. Kemudian KSD 51, penyediaan pengelolaan dan pengolahan air bersih di Kepulauan Seribu, Sudin SDA juga. Kemudian KSD 46, menjadikan Kepulauan Seribu sebagai pusat konservasi ekologi, ini Dinas KPKP. Kemudian KSD 48, revitalisasi dan pembangunan dermaga pelabuhan, ini Dinas Perhubungan. Kemudian KSD 47, membangun pasar terpadu di Kepulauan Seribu, di PD Pasar Jaya. Kemudian KSD 49, terciptanya layanan transportasi pelayaran terintegrasi, itu Dinas Perhubungan. Sementara KSD yang langsung menjadi tanggung jawab kabupaten, yaitu peningkatan daya listrik di Kepulauan Seribu, ini dengan target tersedianya lahan untuk gardu, ini sudah kami laksanakan. Kemudian peningkatan kualitas pemukiman dan masyarakat, ini targetnya tim pendamping monitoring kegiatan, ini juga sudah kami laksanakan. Kemudian pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu, ini targetnya sosialisasi pendaftaran PKT di setiap kelurahan, ini KSD nomor 20 juga sudah kami laksanakan. Kemudian pelaksanaan festival olahraga sepanjang tahun dengan target sosialisasi ke kecamatan dan kelurahan, ini juga sudah kami laksanakan. Pak Gubernur dan seluruh hadirin yang berbahagia, berikut kami sampaikan kegiatan-kegiatan prioritas
pariwisata. Pada tahun ini, tahun 2019, ini akan dilaksanakan di Pulau Jawa. Kemudian tahun 2020 juga lanjutan di Pulau Jawa maupun pengembangan di Pulau Tidung Besar. Kemudian penyediaan air bersih SWRO sampai dengan tahun 2019 ada 9 unit SWRO dan 10 unit BWRO. Tahun 2020 diusulkan 1 unit SWRO. Saat ini total produksi 793.440 liter per hari. Sementara kebutuhan normal apabila dihitung 90 liter per hari, maka total kebutuhan 1.348.304 liter per hari, sehingga masih ada kekurangan sebanyak lebih kurang 500.000 liter per hari. Pembangunan dan pengelolaan IPAL komunal ini saat ini sudah ada di 4 pulau, namun belum seluruhnya terlayani, baru sekitar 1.500 KK yang terlayani dari sejumlah KK sekepulauan Seribu 7.421. Kemudian pengembangan breakwater ramah lingkungan. Alternatifnya adalah breakwater floating, kemudian tidak merusak terumbu karang, kemudian multifungsi. Selain daripada berfungsi sebagai penahan gelombang, juga dapat bagian daripada wisata karena bagian daripada keindahan pulau. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah saat ini yang dilakukan adalah pengurangan sampah dari sumbernya dengan gerakan 1000 tabler, kemudian kantong sampah ramah lingkungan, peningkatan bank sampah, dan waste to energy. Peningkatan kesejahteraan nelayan, yaitu pembangunan rumpon dasar dan permukaan, pengembangan budidaya perikanan, pembangunan rumah floating kapal, kemudian pelatihan pengelolaan hasil perikanan, kemudian benih ikan bagi nelayan budidaya. Peningkatan pendidikan masyarakat, yaitu membangun MES di SMK 61, kemudian pembangunan sekolah unggulan pariwisata sesuai dengan potensi yang ada di wilayah Kepulauan Seribu, sehingga diharapkan lulusan-lulusan daripada sekolah pariwisata ini dapat menjadi pelaku-pelaku daripada pariwisata di Kepulauan Seribu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui ketuk pintu layani dengan hati, promosi kesehatan, KBM, Yankes revolusi calon pengantin, Yankes terstandar pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir, PMT dan PMTAS, penata laksanaan penyakit TB resisten obat. Kemudian pembangunan dan perbaikan sarana pemuda dan olahraga melalui rehab total SKT di Pulau Kelapa, rehab sedang SKKT Pulau Tidung, perencanaan gedung SKKT, Jambore Karang Taruna, revitalisasi gedung olahraga, rehab gedung olahraga multi yang dapat memfasilitasi olahraga milenial seperti sepatu roda, skateboard maupun wall climbing. Sementara itu dukungan yang kami butuhkan dari tingkat provinsi, khususnya dinas-dinas yang terkait, yaitu pertama Dinas Perhubungan, kiranya pembangunan renovasi total dermaga di 11 pulau. Kemudian membangun organisasi Dinas Perhubungan. Saat ini SOTK Dinas Perhubungan ada perubahan di mana nantinya suku dinas perhubungan ditiadakan diganti dengan UPPD 1 dan UPPD 2. Kemudian Dinas KPKP yaitu pengadaan keramba apung dan penyediaan pendidikan. Kemudian Dinas Pariwisata dan Budaya, pengembangan destinasi wisata baru dan peningkatan promosi wisata di Kepulauan Seribu. Dinas Sumber Daya Air, pembangunan SWRO khususnya di Pulau Kelapa dan di Pulau Sebira. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup, pembangunan dan pengelolaan sampah. Dinas Kesehatan, penambahan kapal Puslim
izinkan saya melaporkan beberapa kegiatan yang selama ini bersama-sama dengan masyarakat kita lakukan, yang kita beri hashtag Pulau Seribu Warna. Pulau Seribu Warna ini berisi gerakan-gerakan yang mengajak kepada masyarakat. Pertama, gerakan bersih. Gerakan bersih ini kami lakukan bagaimana menciptakan pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu ini dapat bersih, baik itu pantainya, lautnya maupun daratnya. Sehingga aktivitas yang kami lakukan, misalnya setiap hari Jumat melakukan menggerok sampah bareng bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian gerakan percantikan pulau, yaitu dengan membuat pulau-pulau lebih berwarna, sehingga kami lakukan pengecatan. Mohon izin perusahaan cat yang semula bersama-sama kami menata Danau Sunter, kemarin sempat kami boyong ke Pulau Seribu untuk melakukan pengecatan juga di Pulau Seribu. Kemudian gerakan Seribu Sukun ini telah kami lakukan, yaitu baik itu penanaman sukun yang kami canangkan pada tanggal 28 Oktober yang lalu, sempat dicatat oleh Rekor Muri. Kemudian di samping penanaman sukun juga kami akan mengangkat sukun ini sebagai ikon Kepulauan Seribu dengan mendiversifikasikan olahan daripada pangan dari buah sukun ini. Kemudian gerakan sadar wisata ini juga dilakukan bersama-sama dengan kelompok Darwis, kelompok sadar wisata yang ada di masing-masing pulau, dengan mempercantik pulaunya, mengadakan spot-spot untuk berfoto untuk para pengunjung. Kemudian gerakan ekonomi kerakyatan, kemudian gerakan pembinaan remaja, gerakan pemberdayaan masjid, dan gerakan ekowisata. Ini gerakan-gerakan ini kami lakukan bersama aparat maupun masyarakat di Kepulauan Seribu ini, meskipun saat ini memang belum terlihat hasilnya yang signifikan, tetapi paling tidak kami sudah memulai untuk bagaimana menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas positif yang dapat mendukung khususnya Kepulauan Seribu yang sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Demikian Pak Gubernur dan seluruh hadirin yang saya hormati, hal-hal yang dapat saya laporkan pada kesempatan ini, sekaligus mohon berkenan Bapak Gubernur untuk menyampaikan pertama arahan kepada kami semua, kepada pada kesempatan ini. Kedua, kiranya Bapak berkenan untuk membuka acara musrenbang tingkat Kepulauan Seribu pada hari ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrasi Kepulauan Seribu, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufik. DPRD Provinsi DKI Jakarta oleh Bapak Muhammad Taufik. Sehingga saya kira
wisata yang seperti apa yang mau dikembangkan di Pulau Seribu. Ada keinginan masyarakat juga yang tidak perlu ditinggalkan adalah masalah budaya. Dan ketika wisatanya ditingkatkan, sementara kehidupan masyarakat, budaya masyarakatnya tidak kita kuatkan, ini juga berbahaya. Hasil temuan hasil reses BPD. Yang kedua, kita mesti ada target. Pulau Seribu hampir setiap tahunnya kita dibunyikan terus menjadi destinasi wisata. Pertanyaannya dari masyarakat ke Dewan waktu itu, ini jadinya kapan? Sehingga ini harus ada kesepakatan bersama yang kuat, sehingga Pulau Seribu layaklah menjadi bagian dari ibu kota negara. Pulau Seribu itu bagian dari ibu kota negara. Teman-teman Dewan banyak menyoroti soal posisi Pulau Seribu sebagai kabupaten ya. Saya kira mohon maaf, pandangan kami agak lambat perkembangannya. Mudah-mudahan Pak Gubernur, Pak Anies ini memang punya perhatian yang serius terhadap Pulau Seribu. Sudah berbulan-bulan datang ke Pulau Seribu. Jadi kehadiran Pak Gubernur ke Pulau Seribu mudah-mudahan membawa perubahan yang besar tahun ini. Amin. Apa yang diprogramkan secara bersama untuk meningkatkan posisi Pulau Seribu. Sekali lagi kami ingin bahwa Pulau Seribu betul-betul sebagai satu daerah yang masuk dalam kawasan ibu kota negara. Posisinya iya, tapi keadaannya saya kira harus kita tingkatkan secara bersama. Dan yang kami temukan adalah masih ada egoisme sektoral di Pulau. Memang mungkin agak sulit. Jadi saya kira ini sudah mesti tingkat Pak Gubernur mesti ngomong bahwa DKI punya program ini, tapi di satu sisi ada instansi lain yang memiliki posisi itu. Dan ini yang kita temukan pada teman-teman di atasnya. Jadi saya kira mudah-mudahan musyawarah ini bisa merumuskan, dan Pak Gubernur sekaligus saya sampaikan terima kasih gagasannya ada pendampingan. Ini saya kira membantu aparat di bawah dalam merumuskan muslimah ini. Dan mudah-mudahan di muslimah Pulau Seribu tidak ada lagi butuh satu biji, butuh ini. Saya kira mestinya nggak ada lagi. Saya ikuti beberapa muslimah itu, tingkat kecamatan alhamdulillah sudah ada perubahan yang menurut saya cukup signifikan. Jadi tugas masyarakat melaporkan di setiap muslimah adalah pembangunan masyarakat. Fisik itu harusnya tanggung jawab unit. Jadi unit tidak boleh tidur. Dan masyarakat yang melaporkan ini adalah jalan berlubang. Saya kira bukan masyarakat melakukan jalan berlubang, tapi yang kita bangun adalah sumber daya manusia. Ini yang mesti didorong. Dan terima kasih Pak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan soal pendampingan itu. Dan saya kira perlu ada, kalau kemarin kan pendampingan pada tingkat RW, nah ini mesti ada naik. Kan tinggal tambah 267 kelurahan, 267 orang, supaya ada keserasian antara rumusan musliman di tingkat RW terus ke tingkat kelurahan. Itu mesti ada pemandunya juga Pak. Menurut dari apa yang kami ikuti beberapa musliman, saya kira ini yang kami sampaikan sekali lagi. Mari kita berpikir bersama, bergerak bersama untuk Pulau Seribu yang jauh lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta atas sambutan hasil reses. Acara akan dilanjutkan dengan diskusi masyarakat dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dipimpin. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka secara resmi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat, hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufik. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Mas Saifullah, Pak Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu, Pak Hussein Murad, dan seluruh jajaran pemerintah administrasi kabupaten. Yang saya hormati para dinas yang ada di sini, ada para dinas sosial, antar bupati kembali ke pulau. Yang saya hormati juga para anggota forum koordinasi pimpinan daerah. Yang saya hormati Komandan Satuan Patroli Kapal Balasan Malam 3, Bapak Kolonel Laut Arya Delano, Bapak Kapolres, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Seksi Intel Kendari, dan juga Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu, Pak Saifuddin, dan seluruh para tokoh masyarakat, para pakar, para akademisi, para aktivis, para pegiat. Ini daftarnya ada, itu kalau saya baca nanti jadi musrembang kita di daftar hadirin. Yang saya hormati semuanya, alhamdulillah bersyukur bisa kembali ke sini. Dan tadi MC-nya pakai pantun. Boleh pantun boleh? Boleh. Naik kapal, air terpercik di muka. Suasana ceria walau langit sedikit telah buka. Sangat senang kembali Pulau Pramuka, bersama-sama kita majukan kepulauan. Burung cendrawasih mampir di taman, mencari makanan dengan ceria. Terima kasih saya sampaikan untuk sambutan yang sangat meriah. Jadi memang pantun itu bagian dari tradisi kita. Saya rasa ini yang harus dijaga terus. Karena tidak semua kita bisa bikin pantun, betul? Betul. Minimal tidak otomatis. Ini harus mikir. Naik kapal cepat, melaju lurus. Beberapa penumpang tertidur pulas. Pantun pembawa acara sangatlah bagus, memaksa saya berpikir untuk bisa membalas. Sekarang saya hormati, PR kita banyak. Saya merasa bersyukur hari ini bisa sama-sama dengan Bapak sekalian, dan nanti akan berdiskusi meneruskan di jenjang di level kabupaten. Kemarin mulai dari musrembang level RW, kemudian kelurahan, kecamatan, sekarang ke kabupaten. Dan tadi disampaikan, alhamdulillah para pendamping ada di sini, para pendamping. Nama RW-nya ada ya. Boleh acungkan tangan para pendamping RW. Kita beri tepuk tangan para pendamping. Tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Bupati bahwa secara jumlah item mengalami efisiensi. Artinya hal-hal yang dimasukkan sebagai rancangan usulan itu sudah lebih solid dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, Bapak sekalian, proses ini adalah proses musrembang ini adalah proses untuk mendapatkan aspirasi, ide, gagasan, harapan yang nantinya diolah menjadi rencana pembangunan. Kita semua tahu itu. Yang menjadi problem adalah apakah prosesnya berjalan dengan baik sehingga masalah yang ada di masyarakat bisa diformulasikan dalam bahasa rencana pembangunan sehingga bisa menjadi kegiatan nantinya. Nah, proses ini yang kemarin mulai dengan adanya tambahan pendamping, kita berharap meningkatkan mutu dari bottom up proses yang sekarang kita lakukan sama-sama. Nah, sekarang tantangan kita merumuskan di tingkat kabupaten. Dan itu saya berharap Bapak sekalian, kita dalam musyawarah pada pagi hari ini nantinya akan diskusi lebih intensif. Saya ingin dua ini disambungkan Bapak sekalian. Dua itu apa? Satu yang tadi sudah dilakukan dari RW sampai sekarang level kabupaten. Yang kedua, yang pertama, yang kedua
ini yang tercapai dalam 5 tahun. Atau kita masukkan juga rencana besar pemerintah dan Pemprov yang terkait dengan Kepulauan Seribu. Itu namanya Pancal. Yang satu berbicaranya bottom, yang satu berbicaranya desain. Yang satu ini masalah mikro, yang satu makro. Nah, saya berharap pertemuan ini, Bapak sekalian, bisa mencari hal-hal yang memang terkait dengan KSD sambil juga memasukkan unsur-unsur yang ditemukan di masyarakat yang perlu solusi. Saya rasa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati di awal terkait dengan beberapa agenda, beberapa isu mendasar yang saya rasa masih tetap menjadi PR adalah soal konektivitas, air bersih, penanganan limbah, kemudian grand design yang tadi sama-sama disampaikan oleh Pak Taufik. Lalu ada item-item ini yang disebut sebagai tantangan. Nah, tema kita sekalian, tema kita tahun 2020, Pak Taufik sangat relevan yang disampaikan Pak Taufik tadi, yaitu pembangunan berkualitas. Temanya kita untuk pembangunan 2012, pembangunan berkualitas. Apa itu pembangunan berkualitas? Kualitas pembangunan itu ditentukan bukan dari angka tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan pembangunan, misalnya perekonomian yang tumbuh 6%, berkualitas atau tidak, itu ditentukan apakah pembangunan merata atau tidak. Ketika pembangunan itu merata, maka dia disebut sebagai pembangunan berkualitas. Ketika pembangunan itu tidak merata, maka pembangunan itu tidak berkualitas. Jadi kualitas pembangunan itu tidak dengan angkanya. Angkanya diem. Angkanya tidak menyebut siapa dapat apa. Angkanya hanya mengatakan overall tumbuh. Tapi yang sering terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Jakarta, di seluruh dunia, pembangunan yang meroket. Kenapa? Karena ada satu sektor yang tumbuh pesat sekali, sehingga angka totalnya membesar. Ingat kita pernah punya masa di mana waktu itu Indonesia ini bukan Kabupaten Seribu, Indonesia ada ekspor kelapa sawit yang luar biasa, ekspor batu bara yang luar biasa, akibatnya pertumbuhan menjadi pesat, tapi yang merasakan itu jumlahnya sedikit. Jadi secara angka besar, tapi secara kualitas rendah, kecil. Nah, tantangan di DKI sekarang, bagaimana pertumbuhan itu bisa berkualitas, ini sangat relevan dengan apa yang ada di Kepulauan Seribu. Karena seringkali DKI tumbuh pesat, kotanya tumbuh, kabupatennya terseok-seok. Setuju. Betul ya? Setuju Pak. Terseok-seok. Karena itu, saya berharap di dalam perencanaan tahun ini, saya rasa kita sekarang sudah lebih bisa memahami di mana letak-letak kemacetan. Nah, saya berharap nanti kita bisa membuat item-item mendasar. Ini Pak Kepala Bapeda. Item-item mendasar yang ada di Kepulauan Seribu, yang memang kebutuhan dasar itu dituntaskan sesegera mungkin. Yang jadi kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar kita? Air, konektivitas, penanganan limbah, kesehatan, itu paling dasar. Termasuk dari disampaikan puskesmas, keliling. Hal-hal yang paling dasar. Karena kalau hal dasar itu beres, maka yang lainnya bisa tumbuh. Tapi kalau hal yang mendasar ini tidak beres, maka PR kita akan selalu bertambah. Nah, kita berharap dalam musrembang ini, Bapak sekalian, apa yang tadi saya sampaikan, satu soal menggabungkan antara rencana jangka panjang dengan masalah yang ada di lapangan. Yang kedua, kita membicarakan tentang pertumbuhan yang memberikan kesempatan kepada semuanya, kesetaraan. Lalu yang ketiga, Bapak sekalian, kami berharap di sini kita bisa merumuskan bagaimana pola interaksi antara pemerintah dengan warga yang lebih baik. Karena kita tahu di distribusi penduduk di Kepulauan Seribu ini sebarannya cukup luas. Secara jumlah tidak banyak di mana-mana, tetapi di setiap titik sebarannya luas. Jadi kita memerlukan dari Bapak sekalian formulasi
interaksi seperti apa. Saya sering sampaikan kalau kita bekerja itu pemerintah membuat rencana sosialisasi, lalu pemerintah buat rencana konsultasi. Lebih baik itu konsultasi. Yang berikutnya pemerintah mengajak partisipasi. Tapi yang keempat melakukan kolaborasi. Nah, saya berharap sekalian pembangunan di sini yang kita kerjakan benar-benar bisa melakukan kolaborasi. Ada hal yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Pemerintah sifatnya memberikan fasilitasi, tapi yang mengerjakan bisa masyarakat. Tidak harus segalanya serba dikerjakan oleh pemerintah, karena kita harus betul-betul memberdayakan masyarakat sebagai mitra. Ini bedanya Pak, kalau Bapak Ibu, kalau kita menempatkan masyarakat sebagai customer itu apa ya? Pelanggan, sebagai customer, atau masyarakat sebagai partner. Kalau sebagai customer tidak perlu berbuat apa-apa, tapi kalau sebagai partner maka akan bekerja bersama. Sebagai mitra maka ada kemitraan. Kalau sebagai customer tidak ada unsur kemitraannya. Yang ada, Bapak butuh apa, saya selesaikan, Ibu butuh apa, diselesaikan. Kalau nggak cocok ya insya Allah nanti tahun depan dibereskan. Tapi tidak ada yang namanya kemitraan. Saya berharap kemitraan di kepulauan saya rasa beda nature-nya dengan kemitraan di wilayah daratan. Disitulah saya berharap dalam forum ini juga nanti bisa dibahas bersama-sama pola kemitraan. Terus sekalian, apa bedanya kemitraan dengan kalau kita semata-mata sebagai pelayanan? Kalau kemitraan itu sebagian bisa dibangun sendiri, sebagian bisa dikerjakan sendiri. Pemerintah menyiapkan apa? Sumber dayanya. Dan alhamdulillah sekarang kita memiliki sedang diterjemahkan aturannya, tapi swakelola tipe 3 dan tipe 4 yang memungkinkan di lingkungan kampung untuk mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, pola swakelola tipe 3, tipe 4 ini untuk seperti Kepulauan Seribu menjadi relevan. Karena tidak mungkin pemerintah bisa memiliki aparat di semua lokasi, nggak mungkin. Tapi kalau kita memiliki skema pendanaan itu, maka kebutuhan yang ada di masyarakat bisa jauh lebih cepat diselesaikan, jauh lebih efisien, dan insya Allah rasa kepemilikan atas apa yang dibangun itu lebih tinggi. Karena kalau kita yang membangun kita merasa memiliki, bukan? Tapi yang sering terjadi kan kita duduk diam, tahu ada proyek datang dibangun, kita nonton, ditanya apa juga nggak tahu, nanti tahu jadi aja. Belum tentu relevan dengan kebutuhan di tempat itu. Saya berharap itu nanti kita bisa bangun sama-sama. Jadi menurut saya hormati, niat kita semua adalah membuat Jakarta bisa menjadi contoh bahwa kepulauan bisa dikelola, bisa dikembangkan dengan baik. Kalau di Kepulauan Seribu ini pembangunan berjalan baik, maka kita bisa mengirimkan pesan kepada saudara-saudara kita di pulau-pulau yang jauh dari ibu kota. Tapi kalau di tempat ini tidak berhasil, jangan harap yang di ujung sana akan merasa optimis. Mau di depan ibu kota saja tidak beres. Karena itu kita harus bereskan di Kepulauan Seribu. Nah ini, kemudian yang tidak kalah penting saya sampaikan tadi, ada banyak instansi datang ke sini. Karena itu untuk Kepulauan Seribu sudah lebih baik seperti yang diarahkan kemarin. Tegas saja, yang pegang adalah Pemprov DKI. Karena kalau bukan Pemprov DKI nanti banyak sekali tuh. Sekarang ini banyak badan yang mau terlibat dalam urusan Kepulauan Seribu. Sebaiknya memang satu pintu sehingga masyarakat pun berurusannya dengan satu pintu. Karena kalau tidak nanti akan terlalu banyak pintu seperti disampaikan oleh pemerintah yang mau masuk banyak sekali. Kita seperti juga pembangunan yang lain. Jadi di Kepulauan Seribu sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata. Tapi masyarakatnya tanya mana ini? Mana ini? Nah, ini sebabnya lebih baik nanti insya Allah kita bicara dengan pemerintah pusat supaya semuanya diselenggarakan bersama-sama di dalam aras kendali dari Pemprov DKI sehingga jauh lebih mudah dan Pemprov DKI berinteraksi langsung. Kita punya sampai lurah camat di sini. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah bisa langsung bicara dengan Pemprov. Jadi kita harapkan nanti bisa
bisa kita konsolidasikan di situ. Nah di bagian kita dalam nanti kita konsolidasi juga sama-sama. Jadi saya gunakan istilah bicara langsung, karena kalau ada istilahnya koordinasi, sinergi, nggak tahu itu apa itu. Koordinasi, jadi kita bicara langsung, dari bicara langsung kita rumuskan langkah-langkah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kehadirannya, dan saya mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI yang berada di pulau, tempatkan ini sebagai kehormatan. Bapak Ibu mendapat kehormatan berada di garis depan ibu kota untuk membangun tempat ini. Jangan pernah merasa di pulau itu berarti jauh, tidak. Di pulau itu adalah kehormatan karena ini eranya melakukan transformasi. Transformasi di Pulau Seribu sedang berlangsung dan Bapak Ibu sekalian berada di garda terdepan. Dan saya minta dalam forum ini open minded. Mari kita dengarkan, mari kita tangkap semua yang menjadi harapan dari masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu, lalu nanti kita wujudkan di dalam pembangunan. Jadi Pak Kepala Bapeda dan tim nantinya hal-hal mendasar kita lakukan presentasi khusus untuk Kepulauan Seribu, sehingga kita bisa memastikan bahwa porsi-porsi penting yang mendasar di Kepulauan Seribu diselesaikan. Selain proklamasi, menyelesaikan Kepulauan Seribu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu nggak apa, kita semua hafal. Yang penting kenyataannya, kemudian juga sesingkat-singkatnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk tahun 2019 secara resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah memberikan arahan sekaligus membuka Musrembang tahun 2019. Bapak Ibu yang terhormat yang sedang berbahagia, bolehkah saya membalas pantun dari Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta? Menghempas ombak di batu kara, orang menangkap ikan menggiri. Terasa berkualitas Musrembang yang sekarang karena dihadiri Bapak Gubernur DKI. Satu lagi ya Bapak Ibu. Tinggal sebiji di dalam hati. Meskipun kita berpisah jauh di mata, dekat di hati. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara, akan ada pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Hakim. Hakim, silakan. Para undangan hadirin musyawarah rencana pembangunan Kabupaten tahun 2019 yang sama-sama dirahmati Allah. Izinkan saya pimpin pembacaan doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Engkau Tuhan yang Maha Pengasih kepada semua insan, Maha Penyayang kepada hamba-Mu yang beriman. Dengan kasih sayang-Mu, kami berkumpul saat ini dalam rangka acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2019. Semoga berkah rahmat-Mu, bimbingan dan pertolongan-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada peserta musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini kesejukan hati dan kejernihan pikiran demi terwujudnya cita-cita bangsa yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, sehingga bangsa Indonesia dapat menikmati kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan
lahir dan batin, juga khususnya Kepulauan Seribu yang kami cintai. Ya Allah Tuhan yang Maha Agung, tanamkan dalam lubuk hati kami jiwa persatuan dan kesatuan untuk terus bersatu padu, bahu-membahu dalam melaksanakan amanat bangsa agar tanah air bangsa kami mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami bangsa Indonesia kekuatan, kemampuan dan kesanggupan untuk tercapainya kehidupan bangsa Indonesia yang kuat dan kokoh fisik dan mental dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Naungilah kami dengan nur hidayah-Mu agar kami terhindar dari godaan dan nista. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni salah dan dosa kami, terima amal dan bakti kami, mudahkan urusan kami. Engkau Maha mendengar, perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2019 pada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Saifullah, Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Forkopimka, dipersilakan untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama. Hari ini kita dimulai dengan pembukaan Musrembang di Kabupaten Kepulauan Seribu. Musrembang ini kita harapkan bisa menampung apa yang menjadi aspirasi harapan masyarakat di pulau, utamanya untuk dua hal. Satu, pelaksanaan rencana pembangunan sudah kita tetapkan untuk pembangunan 5 tahun, itu rencana-rencana besar yang strategis. Yang kedua adalah aspirasi atas masalah-masalah yang selama ini ditemukan dalam keseharian masyarakat. Dua ini yang menjadi harapan muncul di dalam Musrembang. Munculnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk rencana kegiatan di tahun 2020. Lalu pada Musrembang ini ada pendamping di tingkat RW, dan para pendamping itu membantu untuk bisa merumuskan agar masalah yang dihadapi masyarakat bisa diterjemahkan dalam bentuk kegiatan dan program. Tadi disampaikan juga secara jumlah dibandingkan tahun lalu, jumlah usulannya lebih sedikit tetapi lebih sistematis, lebih rapi. Dengan begitu harapannya nanti malah lebih mudah untuk dilaksanakan. Lalu yang ketiga, ini juga saya sudah selesai Musrembang pembukaan. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi di kepulauan adalah masalah air. Dan kita alhamdulillah tahun kemarin sudah membangun 4 fasilitas SWRO, Sea Water Reverse Osmosis. Dan harapannya nanti kita akan bisa membangun 9, sehingga dari 11 pulau yang berpenghuni 9 akan kita bangunkan SWOR ini. Nanti kita saksikan sama-sama air yang keluar bisa digunakan oleh masyarakat dengan mudah, dengan harga yang amat terjangkau. Lalu yang kedua, tantangannya adalah soal konektivitas. Tadi bersama dengan Pak Kepala Bapeda, kita insya Allah akan tingkatkan fasilitas kapal ya, sehingga masyarakat bisa memiliki mobilitas yang lebih baik dari satu pulau ke pulau lainnya, termasuk dari kepulauan ke Jakarta daratan. Konektivitas ini menjadi penting. Dengan begitu, kegiatan perekonomian di Kepulauan Seribu bisa berjalan dengan baik, harga-harga relatif stabil bila konektivitas terjamin. Itu paling tidak yang kita dapatkan dari kunjungan tadi pagi. Berarti ada rencana penambahan kapal juga atau gimana, Pak? Ya, nanti tentu akan dikaji berapa jumlahnya, ukurannya, rutenya, tapi intinya bahwa akan ditingkatkan jumlahnya.
baik dari Jakarta ke pulau ataupun antar pulau di Kepulauan Seribu. Pak, tadi yang alat untuk air minum itu fungsinya seperti apa sih Pak? Dan Jadi alat yang pertama untuk SWOR, Seawater Reverse Osmosis. Ini adalah kita menyuling, membalikan air dari air laut, diubah secara kimia sehingga dia menjadi air yang layak untuk diminum. Dan alhamdulillah tadi dari misalnya seperti Pulau Pramuka ini ada sekitar 1.000 rumah di tempat ini, 300 sudah terjangkau dengan air dari SWRO ini. Nantinya kita akan menjangkau semua rumah. Tahun 2018 kemarin sudah sepertiga, 2/3 akan kita kerjakan tahun ini dan tahun depan, sehingga nantinya semua rumah di pulau ini dan juga di pulau-pulau yang lain akan memiliki aliran air dari pusat pemurnian air tadi ke tiap-tiap rumah. Jadi kita ingin masyarakat di Kepulauan Seribu sudah tidak lagi kerepotan dengan air bersih. Lalu ada fasilitas juga yang kita lihat, pengolahan air minum yang BWRO. Nah, BWRO ini itu kualitas airnya tidak kalah, bahkan katanya lebih baik daripada air-air yang diproduksi di air kemasan yang selama ini kita beli di toko-toko. Jadi itu salah satu pembangunan baru yang kita lakukan di Kepulauan Seribu. Jadi harapannya nanti kesehatan di Kepulauan Seribu akan lebih baik karena airnya bersih, higienitasnya lebih terjamin. Tadi katanya pengembangan pakai dana swaklola Pak. Kenapa pakai skema itu Pak di Kepulauan Seribu? Pengembangan apa? Pengembangan Kepulauan Seribu tadi bilang akan pakai dana swaklola 3 dan 4. Kenapa pakai skema itu Pak? Ada yang pakai begitu, terutama yang siap. Ada yang menggunakan pola itu, ada yang swaklola tipe 1-2, tergantung kebutuhan. Tetapi jangan lupakan soal yang tipe 3-4. Mengapa? Terutama untuk ke pulau-pulau yang jumlah penduduknya sedikit, jumlah aparatnya sedikit. Di situ justru kita bisa mengharapkan kepada masyarakat untuk terlibat langsung di dalam proses pembangunannya. Karena kalau kita lihat dari jumlah aparat kita yang menjangkau semua lokasi, kenyataannya tak selalu bisa terjadi. Justru lebih baik kalau kita bermitra dengan masyarakat, bangun sama-sama. Pengawasannya dan lain-lain tentu dilakukan oleh kami di Pemprov. Tapi pengerjaannya bisa bersama-sama, apalagi ada Karang Taruna, ada organisasi-organisasi di kampung-kampung yang insya Allah akan bisa menjadi mitra. Tadi sempat ada keluhan soal OPLC itu gimana? Yang warga ada yang mengeluh soal dana OPLC itu? Memang OPLC nggak ada dana. Kan justru dia bilang terima kasih sudah dilatih dengan program OPOC, kemudian dengan pelatihan itu dia sekarang bisa memproduksi catering dengan baik, manajemen dengan baik, dan selalu dalam ekonomi mikro itu selalu yang menjadi tantangan adalah permodalan itu dimanapun. Tapi memang program itu kan bukan program pencairan modal. Jadi memang apa yang disampaikan ya, tapi bukan terkait dengan keluhan program OPOC-nya sendiri. OPOC-nya malah terima kasih dijalankan. Kepulauan Seribu menjadi kawasan wisata itu seperti apa sih Pak? Apakah akan dibicarakan dengan pemerintah pusat? Saya akan bicara dengan pemerintah pusat, terutama pada regulatory framework-nya atau pada tata kelola aturannya. Ketika kita mengharapkan pengembangan sebuah wilayah, yang paling mendasar adalah tentang aturan. Mengapa aturan itu penting? Karena kita mengundang orang berinvestasi. Kalau orang mau investasi, maka pertanyaan paling mendasar adalah apakah aturan-aturannya memungkinkan memberikan rasa aman pada mereka yang berinvestasi. Apakah aturannya jalan? Apakah ada aturan yang conflicting? Jadi sebelum kita berbicara tentang membangun infrastruktur dan lain-lain, yang nomor satu dilihat selalu adalah regulatory framework. Kalau aturannya itu konsisten, tidak conflicting, maka orang nyaman untuk melakukan kegiatan usaha. Karena investasinya kan jangka panjang. Apalagi kita membangun sebuah wilayah wisata. Karena itulah kenapa tadi saya katakan biar DKI yang pegang kendali supaya perencanaan pariwisata sesuai dengan rencana tata ruang yang ada di
DKI. Dengan begitu nanti kita bisa menentukan pulau-pulau mana saja yang didorong untuk kegiatan wisata, pulau-pulau mana yang menjadi kegiatan pemukiman, pulau-pulau mana yang menjadi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, itu semua bisa kita tentukan. Tapi harus berkomunikasi dengan pusat ya Pak, tadi Bapak bilang. Bukan harus ya, patutnya begitu. Karena bagaimanapun juga ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kemaritiman, dan begitu masuk pada wilayah laut, maka wilayah itu seringkali ada banyak otoritas tuh di situ. Otoritas bagi kementerian, karena itu nanti kita koordinasikan biar satu pintunya adalah DKI, dan kita nanti akan atur melalui rencana tata ruang yang kebetulan RT/RW-nya akan direvisi tahun 2019 sehingga konsisten nantinya. Berarti Pemprov ini nanti bikin regulasi dan kemungkinan kemudian diajukan ke pusat atau seperti apa sih Pak? Tidak harus bikin regulasi. Pemprov bisa menunjukkan pentingnya sinkronisasi supaya kebijakan pusat, kebijakan Pemprov itu sinkron. Jadi disamakan. Tidak harus semuanya diregulasi oleh Pemprov saja. Soal pengelolaan sampah Pak, kan yang di Bantar Gebang sampai disoroti Leonardo DiCaprio itu Pak, soal sampah di Jakarta karena menumpuk gitu Pak. Sekarang pengelolaannya gimana Pak? Memang iya menumpuk. Itu semua barang yang sudah semua orang tahu. Jadi dia tidak menemukan barang yang baru. Itu barang yang kita semua tahu sudah terjadi bertahun-tahun. Karena itulah kenapa kita membangun ITF. Menurut saya aneh bangsa kita ini. Kalau ada orang asing yang ngomong baru rame-rame kita omongin. Padahal itu fakta yang dari dulu kita juga sudah tahu. Sebelum saya jadi gubernur juga udah ada tumpukan di tempat itu. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah membangun ITF. Sudah bangun satu nih dalam proses. Kemudian kita akan bangun insya Allah 3-4 lagi. Sesudah itu terbangun maka sampah kita akan diolah menjadi energi. Ya, 3-4 itu ada di Bantar Gebang juga atau di Jakarta semua itu Pak? Nah, kalau lokasinya nggak diumumkan sekarang. Belum. Nanti. Kenapa? Karena ini menyangkut pada perencanaan tata kota kita. Tapi rencananya di Jakarta semua. Prediksi Indonesia Thailand dong Pak, pertandingan sepak bola Indonesia Thailand. Pertandingan prediksinya Bapak Indonesia Thailand. Jangan, saya mikir dulu sebentar kalau prediksi. Kenapa? Tarifnya kapan akan ditetapkan Pak? Kan 2 hari lagi akan diresmikan Betul. Pak. Jadi insya Allah nanti ditetapkan hari Senin, akan ada Rapimgab hari Senin, dan pada saat itu ditetapkan. MRT akan beroperasi secara non komersial sampai dengan tanggal 31 Maret. Itu non komersial. Non komersial artinya warga bisa menaiki dan cuma-cuma. Ini bukan fase uji coba. Uji cobanya sudah selesai dulu. Ini adalah fase operasi non komersial. Sesudah tanggal 1 April MRT akan beroperasi secara komersial. Lalu angkanya insya Allah nanti akan ditetapkan. Angkanya itu nanti menjadi tabel harga dari stasiun, misalnya stasiun Lebak Bulus sampai stasiun Blok M harganya berapa. Dari stasiun misalnya Senayan sampai stasiun Bundaran HI harganya berapa. Jadi harganya itu antar stasiun. Nah, apa yang nanti diterima masyarakat terima kartu. Seperti juga kalau naik bis TJ dan kartu itu kartu Jaklingko, lalu kartu itu nanti di-tap dan nanti akan didebit dikurangi. Jadi cara pelaksanaan seperti itu. Penghitungannya kalau di rata-rata kira-kira total itu rata-rata 10.000, tapi kalau per kilometer rata-rata 1.000. Tapi kalau ada usulan gratis bagi warga DKI gimana Pak? Sampai tadi juga masih ada Pak? Mungkin tidak. Semuanya mari kita berbagi. Ini semua adalah fasilitas yang dimanfaatkan, berada subsidinya, dan itu nanti semuanya berbayar. Pak, untuk berlaku nanti dari kendaraan menurut Pemprov untuk memperlakukan IRC gimana Pak di seluruh Nusantara? Iya, memang ada rencana ke sana. Belum tahu waktunya. 10.000 itu dari Bundaran HI ke Lebak Bulus Pak. Lagi dari Cina gimana Pak? Kenapa? Transjakarta ini sempat bermasalah gitu produk dari Cina bis Transjakarta. Kenapa sekarang dipakai lagi Pak dari Cina? Tanya aja sama TJ ya. Pak, soal judicial review Pergub Rusun yang ditolak sama MA Pak, tanggapannya Pak? Saya mengapresiasi MA bahwa MA mengambil sebuah keputusan yang keputusan itu mendasarkan prinsip keadilan.
Karena kita tahu persis Pergub 132 tahun 2018 itu bertujuan untuk menjadikan rumah-rumah susun sebagai ekosistem hidup yang nyaman dan berkeadilan. Aturan yang kita buat itu memenuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan yang berkeadilan. Nah, kemarin sempat digugat di MA dan gugatannya ditolak. Artinya apa yang kita putuskan itu benar menurut konstitusi dan juga sesuai dengan prinsip keadilan yang selama ini kita dorong. Konsekuensi dari keputusan penolakan judicial review oleh MA itu adalah saya meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan Pergub 132 2018 secara lengkap, konsisten, tuntas. Dan saya ingatkan kepada semuanya, mengapa peraturan ini harus dilaksanakan? Satu, karena kita tahu Jakarta ke masa depan adalah Jakarta yang akan dibangun dengan lebih banyak rumah susun. Jika rumah susun tidak ada keadilan, maka tidak ada orang yang mau tinggal lagi di rumah susun. Karena tinggal di rumah susun itu diperas, tinggal di rumah susun itu tertindas. Mana ada orang yang mau tinggal? Justru yang ada sekarang satu-satu berpindah, tidak mau lagi tinggal di rumah susun. Karena itu, bila ini diubah menjadi praktek yang adil, yang fair, sebenarnya bagi para pengembang juga baik. Kenapa? Karena nanti citra tinggal di rumah susun itu aman, tenang, penuh kepastian. Jadi kalau mau mengkampanyekan rumah susun, mudah. Kalau hari ini berkampanye, tanya semua orang yang tinggal di rumah susun. Bangun komplek rumah susun, kemudian diajak tinggal. Belum tentu mau, karena pengalaman orang-orang yang tinggal di rumah susun, diperas. Ada rumah susun yang baik-baik. Minggu depan saya akan datangi rumah susun yang pelaksanaannya baik. Tapi mayoritas mengalami pemerasan di tempat itu. Jadi mereka malah mengurangi pasarnya karena customernya hari ini tidak puas. Customernya hari ini merasa diperas. Padahal masa depan Jakarta adalah tinggal di rumah-rumah susun. Yang banyak terjadi, orang membeli dan menjual rumah susun untuk investasi. Kenyataannya rumahnya kosong. Di Jakarta Selatan hari ini hampir 40% dari apartemen itu kosong. Kenapa? Ya karena orang tidak tinggal di situ. Dulunya dibuat untuk investasi. Kita membutuhkan apartemen, rumah susun untuk ditinggali, bukan untuk diperjualbelikan sebagai investasi. Tapi kalau mau ditinggali, maka masyarakat yang tinggal harus merasa tenang, tentram, adil. Jadi saya mengapresiasi keputusan MA dan saya minta kepada semuanya laksanakan dengan tertib. Bila tidak dilaksanakan, maka sanksi-sanksi yang sudah tersedia akan kita terapkan. Itu kan mulai April ini kan harus dilaksanakan, mulai musyawarah. Kalau masalah pemanfaatan MRT saya optimis bahwa masyarakat terutama yang dari daerah selatan, karena rutenya baru sampai ke daerah selatan. Dan itu kenapa kemarin kita mengajukan pembangunan infrastruktur untuk MRT yang lengkap, agar rutenya bukan hanya utara selatan, tapi juga barat timur, tapi juga diagonal, jadi ke semua wilayah ada angkutan umum. Dan saya garis bawahi, infrastruktur yang akan dibangun di Jakarta itu dimulai dari infrastruktur air bersih. Jadi bukan infrastruktur makro saja, tapi justru infrastruktur mikro. Apa itu? Pengolahan air bersih, itu kita lakukan. Kemudian pengolahan untuk limbah. Jadi infrastrukturnya itu menyeluruh, termasuk infrastruktur mikro untuk rumah tangga. Oke, gitu ya. Terima kasih.